You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kembali datang bersyukur kepadamu Tuhan buat cinta kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kembali hari ini kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi sungguh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami sama-sama akan membuka firman-Mu, kami mohon. Biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika kami membacanya, firman-Mu itu boleh ada di hati setiap kami. Hati yang baik seperti tanah yang baik, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih juga untuk sahabat lama saya, Ibu Santi, yang juga boleh melaluinya Tuhan berikan kesempatan bagi saya melayani saudara. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Sudah kenal sih belum tentu disayang saudara ya. Saya kenalan dulu, saya Pendeta Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani di dalam pelayanan mahasiswa dan siswa Kristen di Jakarta bersama dengan Lembaga Pelayanan Perkantas. Dan saya banyak melayani juga ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan juga di kantor-kantor seperti hari ini. Baik, nah tema yang akan diberikan kepada kita hari ini, jangan takut, Ia mendahului kamu ke Galilea. Kalau Bapak Ibu Saudara di gereja yang perayaan Paskahnya menggunakan tema PGI dan KWI, ini temanya ya. Nah, kenapa kita masih bicara Paskah ya? Kita mulai dulu ya, selamat Paskah saudara ya. Agak beda dengan Natal. Natal itu sampai Januari kalau ketemu orang masih selamat Natal ya. Tapi Paskah itu cuman pas Paskahnya. Padahal di dalam gereja kalau kita lihat sejarah menarik saudara. Gereja baru di abad keempat merayakan Natal. Ya. Jadi pada tahun 313 barulah gereja merayakan Natal. Kenapa? Karena perayaan yang selalu dirayakan gereja sejak awal sebenarnya Paskah. Kenapa kita ibadahnya hari Minggu? Apa yang kita rayakan? Kebangkitan Kristus. Semua pendiri agama punya hari kelahiran, semua pendiri agama punya hari kematian, tapi hanya Kristus yang punya hari kebangkitan. Nah, ini yang membedakan iman kita dari yang lain. Karena itu hari ini masih dalam suasana Paskah, kita bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan. Masih ada beberapa pelayanan Paskah juga yang saya tahu ada di bulan ini ya. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 28. Kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita akan membaca bergantian. Saya akan mulai membaca ayat yang pertama. Mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-10 ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang katakan. Mari
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita merenungkan 3 hal pada siang hari ini dalam kaitan dengan tema kita ini. Yang pertama yang ingin kita sama-sama lihat, bahwa hanya 2 Injil yang mencatat kelahiran Yesus. Injil Matius dan Injil Lukas. Tetapi keempat-empat Injil mencatat tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan apa yang menarik dalam catatan-catatan Injil, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, ternyata para penulis Injil mau memberikan satu fakta bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta historis. Jadi jangan heran, bukan baru sekarang orang meragukan Yesus bangkit. Sudah sejak dulu juga. Karena itu dari catatan-catatan Injil yang kita baca, beberapa catatan ini memberikan clue bagi kita. Nampaknya para penulis Injil mau memberikan sebuah pembelaan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kalau dia sungguh-sungguh bangkit, saudara, maka fakta pertama yang harus diterima ini dulu. Yesus sungguh-sungguh mati. Nah, ini mesti jelas ya. Kenapa? Karena beberapa teori yang muncul di sekitar kematian Yesus, ada beberapa teori yang mengatakan dia tidak mati. Jadi kalau dia tidak mati, saudara, dia nggak pernah bangkit, benar nggak? Kita kan berkumpul di gereja merayakan kebangkitan Yesus. Kalau dia nggak pernah mati, berarti dia nggak pernah bangkit. Logikanya begitu. Makanya kekristenan jelas sekali, bahkan dalam pengakuan iman rasuli, kita pun mengatakan dia sungguh-sungguh mati. Teorinya apa saja, namanya gitu ya. Orang kalau nggak suka ya dari awal, ada yang bilang gini, Yesus nggak mati, pingsan. Tega banget ya udah lihat penyalipan begitu ngeri. Kalau Yesus tidak mati, cuma pingsan, maka hari ketiga dia bukan bangkit, dia siuman. Berarti kita bukan merayakan kebangkitan Yesus, kesiuman Yesus, saudara ya. Selamat hari kesiuman. Tapi bukan itu. Lalu teori berikutnya ada yang bilang begini, maaf ya, para murid mencuri jenazah Yesus. Itulah yang kita baca nanti kalau saudara teruskan baca ayat 11 ke bawah. Yesus nggak mati. Kenapa? Yesus tidak bangkit karena jenazahnya dicuri. Jadi di sini dia tetap mati. Begitu kira-kira konspirasi awalnya ya. Dan ini konspirasi yang dilakukan oleh siapa? Oleh para ahli Taurat dan penjaga-penjaga Romawi. Saya waktu renungkan itu agak luar biasa aneh ya. Penjaga Romawi itu kan bilangnya gini aja, dikasih tahu skenarionya, nanti bilang aja kamu ketiduran. Prajurit Romawi itu paling terkenal gagah perkasa. Tiba-tiba mayatnya Yesus dicuri, alasannya ketiduran. Oh saudara, ini gak masuk akal sama sekali. Dalam teori yang lain ada yang bilang ditukar, yang mati disalib itu bukan Yesus. Itu saudara sepupu kita teorinya begitu ya. Katanya yang mati disalib itu Yudas. Mukanya mirip Yesus katanya. Sehingga mereka tidak menerima Yesus bangkit. Lalu teori yang ketiga, nah maaf ya, ini teorinya agak gender saudara ya. Teori salah kubur, perempuan-perempuan datang ke kubur yang salah. Maaf, katanya memang perempuan kan kadang GPS-nya nggak nyala ya. Nah ini dari awal nih, ada yang bilang pantas
Kuburnya kosong waktu didatangin perempuan karena memang salah kubur. Nah, perhatikan cara Injil mencatat. Catatannya jelas, perempuan itu tidak datang ke kubur yang salah. Beberapa Injil bahkan mencatat dengan cukup detail, perempuan-perempuan itu melihat di mana mayatnya dibaringkan. Bahkan ada lagi yang mencatat perempuan-perempuan itu melihat batu besar digulingkan. Bahkan ada lagi catatan perempuan-perempuan itu setelah batu digulingkan masih duduk-duduk di depan kubur itu. Jadi kalau saudara bilang teori salah kubur, wah saudara nggak baca Alkitab berarti ya. Nah, memang sih ya, kalau udah nggak suka begitu ya. Lihat kalimat malaikat. Malaikat bicara kepada perempuan yang datang ke kubur itu. Ini kata malaikat, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Saudara ingat ya, waktu itu bukan cuma Yesus yang namanya Yesus. Karena Yesus itu nama umum pada waktu itu. Jadi malaikatnya mengkonfirmasi. Kamu carinya Yesus kan? Yesus yang mana? Yang orang Nazaret. Yang matinya kenapa? Yang matinya disalibkan itu. Jadi malaikat yang mengkonfirmasi, hai perempuan, kamu tidak datang ke kubur yang salah. Ini kuburnya Yesus, orang Nazaret, yang matinya bukan mati di Palestina waktu itu, bukan ketabrak onta, tapi matinya disalibkan. Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Lihat, ini tempat mereka membaringkan dia. Jadi kalau kita bicara Paskah, kebangkitan Kristus, itu fakta historis. Itulah iman kita. Makanya Paulus bilang kalau Yesus nggak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Karena berarti tidak ada penebusan dosa. Tapi karena Yesus bangkit berarti Allah menerima penebusan dosa Kristus. Kita diampuni. Nah, ini yang pertama saudara. Nah, yang kedua, kebangkitan Yesus menegaskan kemenangannya di kayu salib. Kenapa ini jadi penting saudara? Karena begini, saya cerita sedikit ya. Seringkali kita mengertinya Yesus itu menangnya di mana? Di Paskah, di kebangkitan. Jadi pola pikir beberapa orang, termasuk orang Kristen, saya waktu masih kecil juga ternyata pola pikir saya begitu ya. Yesus itu sempat kalah waktu di salib. Di salib dia mati, dia kalah. Lalu kemudian dia bangkit, dia menang. Gitu ya, karena kitab kan pembahasannya dia menang. Berarti dia sempat kalah, kesannya begitu. Tapi ternyata bukan begitu iman kita. Yesus yang saudara dan saya percayai tidak pernah kalah. Salib bukan bukti kekalahan. Karena itu saya kutip kalimat seorang teolog bernama John Stott yang memberikan kita clear apa itu peristiwa salib dan kebangkitan. Pendeta John Stott bilang begini, we are not to regard the cross as defeat, salib sebagai kekalahan, and the resurrection as victory. Kenapa? Karena kemenangan Yesus juga dia capai justru di kayu salib. Jangan salah saudara. Ayatnya ada Pak. Nah, lihat ayatnya. Kolose 2, kita nggak usah baca semua. Lihat yang saya beri warna berbeda. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan, kita tidak pernah punya Allah yang kalah. Amin. Jadi kalau kita nyanyi, dia tak pernah kalah, dia tak pernah lalai, jamin firman-Nya, Yesusku Allah pemenang. Ya ini faktanya. Nah jadi bingung dong, kalau dia menang di kayu salib, kenapa dia bangkit? Bangkit itu apanya dong? Ya, maka pendeta John Stott memberikan konklusi yang menarik. Rather, we have to see the cross was the victory won, and the resurrection, the victory endorsed, proclaimed, and demonstrated. Oke? Jadi kayu salib menjadi bukti dia telah menang. Tetapi kebangkitan memberikan kepada kita keyakinan bahwa kemenangannya itu
benar, di-endorse, diproklamasikan, dan didemonstrasikan. Amin. Itulah iman kita ya. Makanya lihat siklus hidup manusia. Manusia itu hidupnya cuma lahir, hidup, mati. Itu siklusnya. Lahir, hidup, mati. Tapi Kristus membalikkan itu. Dia lahir, dia hidup, dia mati, tapi dia bangkit. Kalau saudara percaya pada Kristus, akhir hidup kita bukan kematian, tapi kita akan bangkit bersama dia. Sebab dia hidup, ada hari esok. Lahir, hidup, mati, bangkit. Kita sedih ya melihat orang yang meninggal. Tapi kalau kita di dalam iman, kesedihan itu tidak selamanya. Karena kita yakin ada kebangkitan. Yang terakhir, yang ketiga. Nah, Yesus yang bangkit mengutus kita bersaksi bagi dunia. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat bawahnya yang saya tidak bacakan. Tapi kalau saudara membaca Matius 28, penutup Injil Matius, kita sering kali tahu ayat ini ya. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan menarik kalau saudara perhatikan, ini disampaikan Yesus sebagai bagian akhir dari pelayanannya kepada murid-muridnya. Siapa yang menyampaikan ini? Yesus yang bangkit. Perhatikan ayat 16 ya. 11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Sedikit buat saudara yang mungkin dulu sekolah minggunya suka gak masuk ya. Kita belajar sedikit saja tentang apa geografis pelayanan Yesus. Lihat petanya Bapak Ibu ya. Jadi daerah pelayanan Yesus itu Yudea, Samaria, Galilea. Yesus kayaknya gak punya paspor saudara ya. Mainnya cuma di sini-sini doang gitu ya. Yesus gak pernah jalan-jalan ke Indonesia. Jadi Galilea di atas, Samaria di tengah, Yudea di bawah. Yudea terkenal dengan kota Yerusalem. Oke? Lalu ini Samaria. Kalau jadi menuju ke Galilea harus lewat Samaria. Lalu di atas Galilea, nah di situ ada kota Kapernaum, ada kota Nazaret. Makanya Yesus dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Berarti Yesus orang mana? Galilea. Tapi Yesus lahirnya di mana? Bethlehem ada di mana? Di Yudea. Hai engkau Bethlehem Efrata. Nanti Bapak Ibu lihat ini Bethlehem yang tutupan ini. Jadi sekarang kita ingat lokasinya ya. Yesus lahir di provinsi apa? Yudea. Yesus pelayanan di provinsi mana? Galilea. Oke. Yesus bangkitnya di mana? Galilea atau Yudea? Galilea. Yesus bangkitnya di mana? Di mana Yesus disalib? Di Golgota, Kalvari. Di mana itu? Di luar kota Yerusalem. Nanti kapan-kapan jalan-jalan ke ini ya, tanah suci ya. Jadi Yesus itu matinya di Yudea. Berarti bangkitnya di mana? Yudea juga. Jadi Yesus bangkitnya di Yudea. Makanya menarik karena Yesus suruh muridnya kemana? Ke sini loh. Nah kalau kita nggak terlalu ngerti petanya, kita bingung, bangkit di sini. Mungkin kalau saya jadi murid bisa ngomong, Yesus mah enak, bisa langsung muncul di sono, gitu ya. 2 kali perhatikan ya. Di ayat 7 tadi, Yesus bilang begini ya, segeralah pergi, katakan ini malaikat. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Di mana? Di Galilea. Padahal bangkitnya di mana? Perempuan-perempuan itu cari kuburnya di Yudea kan? Di ayat 10 ini Yesus sendiri. Ini tadi malaikat, ini Yesus. Jangan takut. Katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke
Galilea, di sana mereka akan lihat aku. Menarik ya. Saudara tahu berapa jaraknya Galilea? Nih, perjalanan waktu itu, karena belum ada Air Asia saudara, itu perjalanannya segini nih, 3-6 hari. Tergantung pada kondisi jalan, kecepatan perjalanan. Jaraknya kalau ditarik garis lurus, sebenarnya jaraknya sih cuma 120 km. Tapi kan nggak begitu bikin jalan ya. Jadi itu kira-kira 3-6 hari. Nah Bapak Ibu ingat ya, setelah Yesus bangkit sampai dia naik berapa hari tuh? Ayo, 40 hari. Nah ini kan kita lagi nunggu ya, sampai kenaikan Yesus 40 hari ya. Nah coba saya nanya lagi, Yesus naik ke surganya di mana? Ayo, yang sekolah minggunya rajin. Bisa Galilea atau di Yudea? Galilea? Di mana Yesus naik ke surga? Catatan di dalam Alkitab, Lukas 24 dan Kisah Rasul 1 mencatat di Bukit Zaitun, dan letaknya itu di Betania, di daerah Yudea. Ini kan ngerjain ya. Habis bangkit, lu kesini ya. Nanti habis itu ke bawah lagi ya, gue naiknya di sini. 6 hari ke atas, 6 hari ke bawah gitu ya, 40 hari. Ya jangan bilang dikerjain Yesus ya. Tapi menarik sekali kalau saudara perhatikan, mengapa Yesus memberikan amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku. Dia berikan di Galilea. Harusnya kan di sini aja gitu. Begitu bangkit, pergi jadikan semua bangsa muridku. Thank you. Ini mesti 6 hari dulu saudara ke atas, terus balik lagi ke bawah. Nah, lulus nih sekolah minggunya ya. Sekarang kita lihat lagi ya. Perjalanan biasanya dilakukan berjalan kaki atau menggunakan hewan tunggangan seperti keledai ya, karena belum ada bus, belum ada transportasi umum. Nah, disinilah pentingnya saya pikir ketika PGI dan KWI, Gereja Protestan dan Katolik, mengangkat tema ini. Mengapa penting pelayanan Galilea? Apa sih kepentingan Galilea untuk pelayanan Yesus? Perhatikan, yang pertama dulu ya. Kenapa penting? Karena ini tempat asal Yesus. Maksudnya Yesus gedenya di Galilea. Ya, tempat Yesus tumbuh besar. Jadi Yesus melayani dari tempat di mana dia tahulah situasinya ya. Ini juga menarik buat kita ya. Kadang-kadang kan, Tuhan saya mau pergi bermisi kemana? Afrika, kejauhan, sebelah rumah dulu. Ya, teman sebelah meja lah ya. Yesus memulai pelayanan di tempat di mana dia sudah paham konteksnya. Menarik ya, Yesus mulai di situ. Dan kalau saudara perhatikan, Yesus juga, Galilea itu ternyata penggenapan nubuat saudara. Nubuat dari kitab Yesaya. Saya kasih peta sama saudara lagi ya, untuk kita ngerti sebentar. Perhatikan Injil Matius. Matius bilang gini, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Jadi Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, masih di Galilea. Di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Kita jadi bingung, kok Sebulon dan Naftali? Saya kasih tahu. Dulu Jakarta ini namanya apa? Betawi, Batavia. Sunda Kelapa lebih awal lagi. Sunda Kelapa berganti jadi Batavia. Jadi nama lamanya Jakarta Batavia. Nama lamanya Galilea Sebulon dan Naftali. Lihat ya, ini Galilea. Sekarang lihat dua peta ini. Ini peta lama, ini peta baru. Di zaman Yesus namanya Galilea. Di zaman Yosua bagi-bagi tanah, Galilea ini yang mana? Sebulon dan Naftali. Nangkep ya? Makanya ayatnya bilang begini, supaya genap firman Tuhan yang disampaikan
Yesaya, tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan laut daerah seberang sungai Yordan, yaitu Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Yesaya sudah menubuatkan pelayanan akan mulai dari Galilea, dari daerahnya Zebulun dan Naftali. Indahnya Alkitab kita ya. Itu bukan cuma ditulis saja Zebulun, Naftali, itu siapa, nama anak siapa tuh ya. Tapi Zebulun dan Naftali adalah daerah yang di perjanjian baru Galilea. Yesus memulai pelayanannya di Galilea. Jadi bukan hanya dia memulai, tapi itu penggenapan nubuat. Selanjutnya, pusat pelayanan awal Yesus. Yesus panggil muridnya dari mana? Dari danau Galilea. Bapak Ibu, saya juga baru ngeh ya. Ternyata hampir sebagian besar atau hampir semua mujizat Yesus itu terjadinya di Galilea. Hanya 2 mujizat nampaknya terjadi di Yudea. Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan itu kepentingan tempat tadi ya. Misalnya Yesus waktu mulai memberitakan kerajaan surga sudah dekat, dari mana? Ya dari Galilea. Dan dia pilih murid ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ini Matius 4:18. Tadi Matius 4:17 ya. Setelah 17 ya 18. Dia mulai dari Galilea. Dan dia kasih lagi pesan ini ya. Ini daerah yang multikultural. Yudea itu karena ada Bait Allah Yerusalem, itu banyaknya orang Yahudi. Tetapi Galilea merupakan daerah multikultural. Sebagai kesimpulan, kenapa Yesus memberikan pesan ini di Galilea? Sebentar ya. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Di mana dia kasih pesan itu? Di Galilea. Bagi saya itu bukan sekadar memberi pesan. Tapi begini, kadang-kadang kalau kita punya sense tertentu sama tempat ya. Ada teman saya ketika orang tuanya meninggal, sekarang dia mengungsi ke apartemen. Karena dia memang yang merawat orang tuanya sampai meninggal, papanya, mamanya. Dia mengungsi ke apartemen. Kenapa? Kalau di rumah keingat terus. Lihat masuk kamarnya, ingat lagi. Lihat tempat tidurnya, ingat lagi. Masuk toilet, ingat lagi. Jadi akhirnya dia mengungsi ke apartemen untuk menenangkan diri. Tapi Yesus ternyata sengaja. Kamu direkrut di Galilea para murid. Sekarang saya mau utus kamu. Dari mana? Kembali dari tempat di mana kamu direkrut. Ini bukan sekadar nostalgia, tapi mengingatkan di tempat inilah pelayanan dimulai, di tempat ini firman digenapi daerah Zebulun dan Naftali. Di tempat ini bukan hanya ada orang Yahudi, tapi semua bangsa. Ini daerah yang multikultural. Yesaya bilang apa tadi? Jalan ke bangsa-bangsa lain. Ini bukan sesuatu yang baru. Sudah sejak perjanjian lama. Yesus tidak hanya datang buat orang Yahudi. Karena itulah kepentingan Galilea. Dia berikan pesan pengutusannya di Galilea. Saya simpulkannya begini. Kehadiran Kristus yang mendahului kita ke Galilea menekankan misinya kepada yang lain. Kita saat ini pun diajak untuk kembali ke Galilea, yang mengingatkan pada panggilan gereja untuk bersaksi bagi dunia, menghadirkan kabar baik di segala tempat dan dalam berbagai situasi. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, Kristen bukan hanya dipanggil kumpul sama Kristen ya. Tentu ada waktunya kita kumpul begini, tapi di mana kita hadir? Di Galilea kita masing-masing. Di sana tempat di mana saudara harus memberitakan Injil itu. Sama seperti Kristus. Bukan hanya di tempat di mana memang kalau di bawah itu ya orang Yahudi songong banget ya, merasa sudah kenal Tuhan ya. Makanya dikatakan hanya sedikit mujizat yang dia lakukan di tempat yang menolak dia. Garam harus hadir di dalam dunia, karena panggilan kita garam dunia. Garam dunia, terang dunia. Garam jangan kumpul sama garam aja, ntar jadi gudang garam saudara ya. Kita dipanggil
hadir di dalam dunia. Kalau Bapak Ibu ada yang sedang belajar, maka dalam studimu kita jadi garam dan terang. Dalam pergaulan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam yang sedang pacaran mungkin gaya berpacaran kita, yang sudah menikah, di dalam keluarga kita. Ingatlah, kita dipanggil menyaksikan Yesus yang bangkit itu lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat kehadiran kita. Maka rayakanlah Paskah, bukan hanya sebagai sebuah selebrasi. Saya tutup dengan slide ini. Paskah yang sesungguhnya bukan sekadar perayaan, tetapi Paskah adalah perubahan. Dan kalau saudara sudah alami itu, ingat, Dia sudah mendahului kita ke Galilea, supaya kita hadir di Galilea kita masing-masing, mengingat kembali kita dipanggil jadi berkat bagi dunia. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya Paskah yang kami rayakan bukan hanya sekadar perayaan, tapi sungguh-sungguh adalah sebuah perubahan hidup. Kami yang telah diselamatkan, kami yang telah ditebus, kami yang dibawa masuk ke Galilea kami masing-masing, untuk membawa pesan kebenaran itu bagi dunia. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.